Era demokrasi dengan kebebasan mengekspresikan pemikiran dituding menjadi gejala tumbuhnya paham radikalisme. Sang aktor penggerak radikalisme pun seakan mendapat panggung selebrasi. Benarkah sang aktor telah memiliki ruang eksperimentasi untuk Radikal memang mengusung maksud perubahan maupun pembaruan secara drastis hingga titik paling akar. Kekerasan secara simbolis maupun fisik pun seakan dihalalkan. Metodologi secara ekstrim demi pencapaian perubahan inilah yang bermuara pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita dari Prodi Ilmu Sosial semester 5 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang bahaya erit atau ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Tahukah kalian apa itu ekstremisme? Ekstremisme dapat diartikan sebagai serangkaian paham atau kepercayaan yang kuat kepada sesuatu melebihi batas wajar, bahkan hingga melanggar hukum. Pertama kali istilah penggunaan kata ekstremisme digunakan pada tahun 1865. Ekstremisme sendiri juga bisa diartikan sebagai doktrin kepada diri sendiri maupun orang lain yang meliputi indoktrinasi politik atau agama. Untuk dapat mencapai tujuan, menggunakan banyak cara meskipun cukup membahayakan. Ekstremisme muncul dalam wajah fantastis ataupun gerakan keras. Yang kedua, yaitu radikalisme. Radikalisme merupakan suatu gagasan, ide atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh, baik dalam lingkungan sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan. Ketiga, yaitu intoleransi. Intoleransi yakni sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain sebagaimana dijelaskan dalam buku yang bertajuk Bagaimana Menghancurkan Pikiran-Pikiran Negatif dan Menjadi Pribadi yang Positif. Sikap intoleransi sering kali tidak manusiawi sehingga memicu konflik dan kebencian atau sebuah perbedaan. Orang intoleransi akan dengan mudahnya tidak menghargai dan merendahkan orang lain. Selanjutnya 4. Terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital, strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Tahukah kalian bahaya dari ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme itu sendiri? Ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme memiliki dampak yang berbahaya bagi masyarakat dan kehidupan sosial. Berikut beberapa bahaya yang terkait dengan masing-masing konsep tersebut. Yang pertama yaitu ekstremisme. Ekstremisme merujuk pada sikap atau tindakan yang berada di ujung spektrum suatu ideologi atau keyakinan. Bahaya dari ekstremisme itu sendiri antara lain, yang pertama meningkatnya kekerasan. Ekstremisme seringkali menimbulkan kekerasan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan untuk memperjuangkan ideologi ataupun keyakinan tertentu. Hal ini dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pemisahan dan polarisasi. Ekstremisme dapat memperkuat pemisahan dan polarisasi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat analog, kerjasama, dan menghambat antar kelompok. Yang kedua, yaitu radikalisme. Radikalisme merujuk pada sikap atau tindakan yang mendukung perubahan mendasar dalam sistem politik, sosial, ataupun agama. Bahaya dari radikalisme antara lain, potensi kekerasan. Radikalisme dapat menjadi langkah awal menuju tindakan kekerasan atau terorisme. Pemahaman yang ekstrim dan penolakan terhadap cara-cara damai dapat membahayakan kehidupan sosial. Destabilitas masyarakat. Radikalisme yang melibatkan perubahan mendasar dalam sistem politik atau sosial dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan mengakibatkan ketidakpastian.
Selanjutnya yang ketiga yaitu intoleransi. Intoleransi merujuk pada sikap atau tindakan yang tidak menerima perbedaan dan tidak menghormati hak-hak individu lainnya. Bahaya dari intoleransi antara lain, satu, konflik sosial. Intoleransi dapat memicu konflik sosial antara lain kelompok-kelompok yang berbeda. Ketidakmampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan dapat mengakibatkan ketegangan dan kekerasan. Pelanggaran dua, pelanggaran hak asasi manusia. Intoleransi seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, kekerasan, atau penindasan terhadap kelompok minoritas. Keempat, yaitu terorisme. Terorisme merupakan pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan politik, ideologis, ataupun agama. Bahaya dari terorisme antara lain, yang pertama, ancaman keamanan. Terorisme mengancam kemana masyarakat dan negara. Serangan teror dapat menyebabkan kerugian jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ketakutan yang meluas. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Serangan teror dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan menghambat pembangunan masyarakat. Baiklah, dalam rangka mencegah dan mengatasi bahaya dari ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme itu sendiri, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan, lembaga masyarakat, dan individu pendidikan, dialog antar kelompok, penegakan hukum yang efektif, dan promosi nilai-nilai toleransi dan perdamaian merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.